Saya M. Arif Gilang Ramadan. Hai, perkenalkan nama aku Mia Rahmatul Alia. Hai, perkenalkan nama aku Monica Amelia. Hai, perkenalkan nama aku Salsa Dia. Pengertian tingkat bunga. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari jumlah pinjaman per tahun. Tingkat bunga juga dapat diartikan sebagai imbal hasil yang diperoleh investor dari investasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi atau deposito. Tingkat bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan moneter bank sentral, inflasi, risiko kredit, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ada beberapa jenis tingkat bunga, termasuk tingkat bunga nominal sebelum disesuaikan dengan inflasi, dan tingkat bunga real setelah disesuaikan dengan inflasi. Secara umum, ada dua jenis tingkat bunga. Yang pertama, tingkat bunga nominal atau suku bunga yang dinyatakan secara langsung tanpa memperhitungkan inflasi. 2. Tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga setelah disesuaikan dengan inflasi yang mencerminkan daya beli sebenarnya. Tingkat bunga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana. Faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Tingkat bunga tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhinya. 1. Kebijakan moneter bank sentral. Bank sentral seperti Bank Indonesia mengatur tingkat bunga melalui suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, pinjaman menjadi lebih mahal sehingga investasi dan konsumsi berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, pinjaman menjadi lebih murah dan ekonomi terdorong. 2. Inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya diikuti oleh kenaikan suku bunga untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika inflasi rendah, bank sentral cenderung menurunkan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. 3. Permintaan dan penawaran uang. Jika permintaan uang meningkat, misalnya karena banyak orang yang ingin berinvestasi, suku bunga cenderung naik. Jika pasokan uang bertambah, misalnya karena bank sentral mencetak lebih banyak uang, suku bunga cenderung turun. 4. Risiko investasi dan stabilitas ekonomi. Semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi tingkat bunga yang diperlukan untuk menarik investor. Jika perekonomian stabil, tingkat bunga cenderung lebih rendah karena risiko lebih kecil. Tingkat bunga mempengaruhi keseimbangan pendapatan karena mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Jika tingkat bunga tinggi, biaya pinjaman meningkat sehingga investasi dan konsumsi cenderung turun, yang dapat menyebabkan penurunan output agregat. Sebaliknya, tingkat bunga yang rendah mendorong investasi dan konsumsi yang meningkatkan pendapatan nasional. 4 tipe instrumen pasar kredit. 1. Pinjaman sederhana. Pemberi pinjaman meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam yang harus dilunasi pada waktu jatuh tempo ditambah bunga. Banyak instrumen pasar keuangan masuk kategori ini sebagai contoh pinjaman komersial kepada dunia usaha. 2. Pinjaman dengan cicilan tetap. Pemberi pinjaman meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam yang harus dilunasi dengan cara mencicil jumlah yang sama. Terdiri atas pelunasan pokok utang ditambah bunga untuk setiap periode tertentu, misalnya bulanan selama beberapa tahun. 3. Obligasi dengan kupon. Memberikan pemilik obligasi pembayaran bunga tetap, pembayaran kupon setiap tahun sampai jatuh tempo ketika jumlah terakhir atau nilai nominal atau nilai pari dilunasi. 4. Obligasi diskonto. Obligasi yang dibeli di bawah harga nominalnya atau harga diskon dan nilai nominal dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Tidak seperti obligasi kupon, obligasi diskonto tidak membayar bunga apapun. Teori tingkat bunga klasik. Teori tingkat bunga klasik adalah teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana tingkat bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan, yaitu supply of loanable funds, dan investasi, yaitu demand for loanable funds dalam suatu perekonomian.
Teori tingkat bunga klasik menjelaskan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan, yaitu saving, dan investasi, yaitu investment dalam perekonomian. Dalam teori ini, tingkat bunga dianggap sebagai harga yang menyeimbangkan penawaran dana dari penabung dan permintaan dana dari investor. Menurut ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Alfred Marshall, tingkat bunga berfungsi sebagai mekanisme pasar yang memastikan bahwa semua tabungan dapat diinvestasikan secara optimal dalam perekonomian. 1. Prinsip dasar teori klasik. Mekanisme penentuan tingkat bunga. 1. Tabungan atau saving yang biasa disimbolkan dengan S merupakan penawaran dana atau loanable funds supply, yaitu orang akan lebih banyak menabung jika tingkat bunga tinggi. Yang kedua, investasi atau investment yang biasa disimbolkan dengan I merupakan permintaan dana atau loanable funds demand, yaitu perusahaan akan berinvestasi lebih banyak jika tingkat bunga rendah. Dan yang ketiga, tingkat bunga atau R akan mencapai keseimbangan ketika jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Dalam teori klasik, tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan antara tabungan dan investasi. S sama dengan I, tabungan atau S merupakan dana yang tidak dikonsumsi oleh rumah tangga dan ditawarkan ke pasar modal. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar insentif untuk menabung. Investasi atau I merupakan permintaan dana oleh perusahaan atau individu untuk membiayai proyek atau usaha. Jika tingkat bunga tinggi, investasi akan berkurang karena biaya modal menjadi lebih mahal. Teori ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar akan selalu menyesuaikan tingkat bunga, sehingga tabungan dan investasi selalu seimbang. Bagaimana keseimbangan terjadi? Keseimbangan pasar keuangan terjadi ketika jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. S sama dengan I. Jika S lebih besar dari I, artinya terlalu banyak tabungan dan tidak cukup investasi, sehingga tingkat bunga turun. Jika S lebih kecil dari I, artinya permintaan investasi lebih tinggi dari tabungan yang tersedia, menyebabkan tingkat bunga naik. Dengan kata lain, tingkat bunga berperan sebagai harga modal yang menyesuaikan tabungan dan investasi secara otomatis. Asumsi teori tingkat bunga klasik. 1. Pasar bersifat fleksibel. Harga, upah, dan suku bunga dapat menyesuaikan secara otomatis untuk mencapai keseimbangan. 2. Tabungan dan investasi ditentukan oleh suku bunga. Tabungan meningkat ketika suku bunga naik, sedangkan investasi menurun ketika suku bunga tinggi. 3. Tidak ada intervensi pemerintah. Ekonomi beroperasi secara bebas tanpa perlu campur tangan pemerintah. Teori bunga neoklasik atau Loanable Fund Theory of Interest. Teori bunga neoklasik merupakan pengembangan dari teori bunga klasik yang lebih menekankan pada peran preferensi waktu atau time preference dan produktivitas modal dalam menentukan tingkat bunga. Teori ini dikembangkan oleh ekonom seperti Irving Fisher, Knut Wicksell, dan Eugene Boumbewerk yang menggabungkan konsep keseimbangan antara tabungan dan investasi dengan teori nilai waktu dari uang. Teori ini menyempurnakan teori tingkat bunga klasik dengan menjelaskan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dana pinjaman atau loanable funds di pasar keuangan. Dalam teori ini, tingkat bunga tidak hanya bergantung pada tabungan dan investasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan moneter, ekspansi kredit, dan modal internasional. Prinsip dasar teori loanable funds. Menurut teori ini, tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana yang dapat dipinjam atau loanable funds. Penawaran dana pinjaman, loanable funds supply, terdiri dari 1. Tabungan domestik, dana yang ditabung oleh rumah tangga dan perusahaan. 2. Ekspansi kredit oleh bank, yaitu dana tambahan yang dihasilkan dari sistem perbankan melalui penciptaan kredit. Dan yang ketiga, aliran modal asing, yaitu dana yang masuk dari luar negeri melalui investasi atau pinjaman internasional. Permintaan dana pinjaman atau loanable funds demand terdiri dari 1. Investasi bisnis, yaitu dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai proyek baru. 2. Pengeluaran pemerintah, yaitu ketika pemerintah mengalami defisit anggaran dan harus meminjam dana. Dan yang ketiga,
Konsumsi kredit oleh individu, yaitu dana yang dipinjam oleh masyarakat untuk konsumsi, seperti kredit rumah atau kendaraan. Asumsi utama teori bunga klasik. 1. Tingkat bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan atau supply of loanable funds dan investasi atau demand for loanable funds. 2. Preferensi waktu individu mempengaruhi keputusan menabung. Orang cenderung lebih menghargai konsumsi saat ini dibandingkan di masa depan, sehingga mereka perlu insentif berupa bunga untuk menunda konsumsi. 3. Produktivitas marginal modal mempengaruhi investasi. Pengusaha akan berinvestasi selama keuntungan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar. 4. Pasar modal bersifat kompetitif, sehingga tingkat bunga menyesuaikan diri hingga terjadi keseimbangan antara tabungan dan investasi. Mekanisme penentuan tingkat bunga dalam teori neoklasik. 1. Tabungan meningkat jika tingkat bunga tinggi, karena orang lebih tertarik untuk menunda konsumsi demi mendapatkan bunga lebih besar di masa depan. 2. Investasi menurun jika tingkat bunga tinggi, karena biaya modal menjadi lebih mahal sehingga proyek investasi yang layak berkurang. Dan yang ketiga, keseimbangan terjadi ketika S sama dengan I, yaitu ketika tingkat bunga menyesuaikan hingga jumlah dana yang tersedia untuk dipinjamkan sama dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi. Jika penawaran dana pinjaman lebih besar daripada permintaan, tingkat bunga turun, investasi dan konsumsi kredit meningkat, maka ekonomi akan tumbuh. Jika permintaan dana pinjaman lebih besar daripada penawaran, tingkat bunga naik, investasi dan konsumsi kredit menurun, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Keseimbangan ini dapat digambarkan dalam kurva loanable funds, di mana kurva permintaan loanable funds atau I plus G min T miring ke bawah. Artinya, semakin rendah tingkat bunga, semakin tinggi permintaan pinjaman. Kurva penawaran loanable funds atau S plus ekspansi kredit plus modal asing miring ke atas, yaitu semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak dana yang tersedia. Tingkat bunga keseimbangan terjadi pada titik perpotongan antara permintaan dan penawaran dana pinjaman. Liquidity Preference Keynes. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi. Berbeda dengan teori klasik yang berfokus pada tabungan dan investasi, Keynes berpendapat bahwa individu dan perusahaan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk liquid atau cash untuk berbagai alasan, dan permintaan uang inilah yang menentukan tingkat bunga. 3 motif permintaan uang menurut Keynes. 1. Motif transaksi, yaitu orang memegang uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli barang dan jasa. 2. Motif berjaga-jaga, yaitu orang menyimpan uang untuk menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan tak terduga. Dan yang ketiga, motif spekulasi, yaitu orang menyimpan uang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga dengan mempertimbangkan apakah lebih menguntungkan menyimpan uang atau menginvestasikannya. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit orang yang ingin menyimpan uang dalam bentuk kas, karena lebih menguntungkan untuk diinvestasikan. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, lebih banyak orang memilih menyimpan uang tunai karena investasi kurang menguntungkan. 1. Mekanisme penentuan tingkat bunga. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan uang atau liquidity preference dan penawaran uang atau money supply. Penawaran uang atau yang biasa disimbolkan dengan M dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar dianggap tetap dalam jangka pendek. Permintaan uang atau yang biasa disimbolkan dengan L dipengaruhi oleh tingkat bunga dan motif individu dalam menyimpan uang. Jika bunga tinggi, orang lebih memilih investasi, permintaan uang turun. Jika bunga rendah, orang lebih memilih menyimpan kas, yaitu permintaan uang naik. Tingkat bunga keseimbangan terjadi di titik perpotongan antara permintaan dan penawaran uang. Grafik teori preferensi likuiditas. Kurva permintaan uang atau L miring ke bawah karena semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit uang yang diminta. Kurva penawaran uang atau M berbentuk vertikal karena bank sentral mengontrol jumlah uang yang beredar. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, maka suku bunga turun. Jika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, maka suku bunga naik. Teori bunga neo-Keynesian atau modern.
teori bunga neo-Keynesian atau yang sering disebut teori bunga modern merupakan pengembangan dari teori Keynes yang lebih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Teori ini berpendapat bahwa tingkat bunga tidak hanya ditentukan oleh faktor pasar uang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah, ekspektasi, dan inflasi. Teori bunga neo-Keynesian merupakan pengembangan dari teori Keynesian yang mengakomodasi faktor-faktor baru seperti kebijakan moneter, ekspektasi inflasi, dan struktur pasar keuangan. Teori ini berfokus pada peran permintaan uang atau liquidity preference dan kebijakan bank sentral dalam menentukan tingkat bunga. 1. Konsep dasar teori bunga neo-Keynesian. Berbeda dengan teori klasik dan loanable funds, teori neo-Keynesian menekankan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang dalam pasar keuangan serta kebijakan ekonomi pemerintah. Konsep utama dalam teori bunga neo-Keynesian yaitu 1. Suku bunga dan kebijakan moneter. Bank sentral memainkan peran utama dalam mengatur suku bunga melalui kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka dan suku bunga acuan. Teori Taylor Rule menjelaskan bagaimana bank sentral menyesuaikan suku bunga berdasarkan inflasi dan output gap. 2. Ekspektasi dan suku bunga jangka panjang. Suku bunga tidak hanya ditentukan oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh ekspektasi masa depan terhadap inflasi dan kebijakan ekonomi. Model ekspektasi rasional menunjukkan bahwa pelaku pasar mempertimbangkan kebijakan bank sentral dalam mengambil keputusan investasi. 3. Rigiditas harga dan dampaknya pada suku bunga. Dalam jangka pendek, harga dan upah cenderung kaku, sehingga kebijakan moneter dapat mempengaruhi output dan suku bunga real. Perubahan suku bunga nominal mempengaruhi permintaan agregat, yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 4. Efek kredit dan friksi keuangan. Sektor keuangan memiliki pengaruh besar terhadap suku bunga karena keberadaan friksi keuangan seperti asimetri informasi dan biaya transaksi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui perbankan dan pasar kredit berperan dalam menentukan suku bunga efektif di pasar. Tingkat bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, permintaan dan penawaran uang, yaitu semakin banyak uang yang beredar, semakin rendah tingkat bunga dan sebaliknya. 2. Ekspektasi investor, yaitu investor mempertimbangkan inflasi dan prospek ekonomi sebelum memutuskan investasi. Yang ketiga, kebijakan moneter bank sentral. Bank sentral dapat menurunkan atau menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 4. Stabilitas ekonomi dan risiko. Ketidakpastian ekonomi atau krisis dapat meningkatkan suku bunga karena risiko yang lebih tinggi. Dalam teori ini, suku bunga bukan hanya hasil dari keseimbangan tabungan dan investasi, tetapi juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dan sentimen pasar. Asumsi utama teori neo-Keynesian. 1. Pasar keuangan tidak selalu efisien, sehingga tingkat bunga bisa dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dan bank sentral. 2. Tingkat bunga bukan hanya hasil dari tabungan dan investasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter, inflasi, dan ekspektasi pasar. 3. Permintaan uang berperan penting dalam menentukan tingkat bunga. Sesuai dengan teori preferensi likuiditas Keynes yang menyatakan bahwa orang memegang uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dan yang keempat, ekspektasi inflasi mempengaruhi tingkat bunga real, yaitu dalam jangka panjang, tingkat bunga nominal bisa naik jika ekspektasi inflasi meningkat. Mekanisme penentuan tingkat bunga. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan dalam pasar uang melalui preferensi likuiditas, yaitu bagaimana individu memilih antara menyimpan uang dalam bentuk kas atau menginvestasikannya. Permintaan uang terdiri dari 3 motif utama, yaitu yang pertama, motif transaksi, yaitu uang dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari. 2. Motif berjaga-jaga, yaitu uang disimpan sebagai cadangan untuk kebutuhan mendesak. Dan yang ketiga, motif spekulasi, yaitu uang ditahan jika suku bunga rendah karena investor lebih memilih menyimpan kas daripada membeli obligasi. Penawaran uang ditentukan oleh kebijakan moneter bank sentral yang dapat mengatur jumlah uang beredar dengan yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu membeli atau menjual surat berharga untuk mengontrol likuiditas. 2.
menetapkan suku bunga acuan, yaitu seperti kebijakan suku bunga The Fed atau Bank Indonesia. Dan yang ketiga, regulasi cadangan perbankan, yaitu mengatur jumlah uang yang bisa dipinjamkan bank kepada masyarakat. Rumus LM. Model LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang, di mana permintaan uang yang tergantung pada tingkat pendapatan dan suku bunga harus sama dengan penawaran uang. Rumusnya, jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dibagi harga barang dan jasa, atau level harga, sama dengan permintaan uang yang tergantung pada pendapatan dan suku bunga. Model LM menunjukkan keseimbangan pasar uang di mana jumlah uang yang diminta oleh masyarakat harus sama dengan jumlah uang yang tersedia di perekonomian. Permintaan uang meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan dan menurun seiring dengan kenaikan suku bunga. Keseimbangan ISLN. Keseimbangan total dalam perekonomian terjadi ketika kedua pasar barang atau IS dan pasar uang LM berada dalam keseimbangan simultan. Untuk mendapatkan keseimbangan tersebut, kita harus mencari titik di mana kurva IS dan LM berpotongan yang memberikan nilai keseimbangan untuk output dan suku bunga. Keseimbangan terjadi di titik di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang yang menentukan tingkat bunga dalam perekonomian. Teori Neo-Keynesian mengembangkan beberapa model dan rumus untuk menganalisis hubungan antara berbagai variabel makroekonomi. Dua model utama yang digunakan dalam pendekatan Neo-Keynesian adalah model ISLM dan kurva Phillips. Berikut penjelasan mengenai rumus-rumus utama yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama, model ISLM, yaitu Investment Saving Liquidity Money. Model ISLM adalah alat penting dalam teori Neo-Keynesian untuk menggambarkan keseimbangan antara sektor real, yaitu pendapatan dan pengeluaran, dan sektor moneter, yaitu suku bunga dan uang. Rumus IS. Model IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa, di mana total pengeluaran atau investasi plus konsumsi harus sama dengan total pendapatan atau output. Rumus IS adalah sebagai berikut. Pendapatan atau output nasional sama dengan konsumsi yang tergantung pada pendapatan setelah pajak, ditambah investasi yang tergantung pada suku bunga, ditambah pengeluaran pemerintah atau government spending, T sama dengan pajak atau taxes. Model IS menunjukkan keseimbangan antara pendapatan atau output dengan pengeluaran total dalam perekonomian. Dalam kondisi ini, konsumsi C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah G saling terkait untuk menentukan tingkat pendapatan yang ada di pasar barang. So let me fall.